Selamat pagi anak-anak. Oh ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Wow, luar biasa banget ya. Oke. Sebelum kita memulai pada kelas hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Menurut agama dan kepercayaannya, berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, sebelum kita memulai kelas pada hari ini, baiknya Ibu absen satu-satu dulu ya. Kira-kira siapa sih yang nggak berangkat? Oke. Yang pertama, Abraham. Oh ya, hadir. Clara. Oh ya, hadir. Bis itu Fiona. Iya. Nana hadir. Oh ya, semuanya sudah pada hadir semuanya ya. Kali ini kita mau bahas apa sih materi kali ini? Kita mau bahas apa? Sumber daya alam dan pemanfaatan. Ya, kita di sini mau belajar membahas tentang sumber daya alam dan cara pemanfaatannya. Oke. Sebelum kita mulai kelas pada hari ini, baiknya kita yuk berdiri semuanya. Kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang sudah membela negara kita. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilakan duduk kembali. Oke, sebelum Ibu mengajar tentang materi sumber daya alam dan pemanfaatannya, Ibu mempersilakan kalian semuanya untuk literasi 10 menit terlebih dahulu untuk memahami apa sih materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Biar kalian semuanya agar paham tentang materi yang sedang kita pelajari saat ini. Dipersilakan anak-anak untuk membuka bukunya tentang materi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Setelah ini, Ibu akan memberi pertanyaan kepada anak-anak. Paham semuanya? Paham. Oh ya, dipersilakan. Semangat ya. Ya. Nah, Ibu bakal kasih pertanyaan kepada kalian semuanya. Ada yang bisa menjawab. Jika ada yang bisa menjawab, nanti bakal Ibu kasih nilai, tambah nilai. Nah, literasi kali ini tadi membahas tentang apa sih? Nah, siapa nih yang bisa menjawab? Oke, Fiona, apa jawabannya? Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Oke, tadi kita akan membahas tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya.
pengertian. Lalu apalagi? Contoh-contohnya. Lalu apalagi? Jenis-jenisnya. Nah, oke. Di sini kita akan membahas tentang pengertian sumber daya alam itu seperti apa, contoh-contohnya itu apa saja, meliputi apa saja, dan jenis-jenisnya itu apa saja. Sekarang Ibu kasih pertanyaan kepada kalian semuanya, yang bisa menjawab bakal kasih Ibu nilai tambahan lagi. Oke. Nah, pengertian sumber daya alam itu menurut kalian apa sih? Nah, siapa yang di sini bisa menjawab? Oke, kok Fiona lagi ya? Apa Fiona jawabannya? Segala sesuatu yang sumbernya berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia hidup. Oke. Jadi pengertian sumber daya alam itu Ibu kasih bocoran sedikit ya. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan, digunakan oleh seluruh makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, seperti hewan, seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, kali ini sebelum memulai pelajarannya, Ibu bakal kasih tes kecil-kecilan atau pemahaman menurut anak-anak semuanya. Ibu bakal kasih sebuah gambar dan penjelasannya. Nanti anak-anak bakal menyocokkan satu persatu dari gambar ini manfaatnya seperti apa. Lalu habis itu dipresentasikan ya anak-anak. Paham? Oke, Ibu bakal kasih satu-satu ya. Oke. Ini ya, dikerjakan ya. Waktunya sebentar aja ya, nggak usah lama-lama. Kan itu Pak, anak-anak mungkin kan pasti paham. Jadi waktunya berapa ya kira-kira? 10 menit aja, gimana? Ya. Oh, atau 5 menit aja? Oh ya, oke. Sekarang mulai dikerjakan menurut pemahaman anak-anak ya. Setelah itu nanti bakal dipresentasikan satu-satu. Oke, semangat anak-anak. Nah, udah selesai semua anak-anak? Oke. Sekarang sudah selesai semuanya, sudah paham semuanya, sudah bisa menyocokkan gambar dan pemanfaatannya. Ibu bakal nunjuk satu orang buat mempresentasikan hasil jawabannya ya. Siapa yang mau nih kira-kira ya? Ayo siapa yang mau? Oke, Fiona lagi ya. Fiona terus, aduh pinter banget. Oke, sekarang Fiona presentasikan hasil jawaban Fiona yang sudah dikerjakan tadi ya. Nanti jika ada salah-salah kata bakal Ibu bantu. Oke? Oke. Fiona mulai berdiri. Oke. Perkenalkan, nama saya Fiona Ariska Safira Anggaheni, absen 33, kelas 4 SD. 1. Tumbuhan. 1. Menghasilkan oksigen bagi manusia dan hewan. 2. Mengurangi polusi karena dapat menyerap karbon dioksida yang dipakai tumbuhan. 3. Mencegah terjadinya erosi, tanah longsor, dan banjir. 4. Bahasa industri. 5. Bahan makanan dan minuman. 2. Air. 1. Sebagai bahan fotosintesis bagi tumbuhan. 2. Sebagai penghilang haus bagi hewan dan manusia. 3. Sebagai sumber perindustrian. 4. Sebagai pembangkit listrik. 5. Sebagai pembersih badan. 3. Hewan. 1. Sebagai sumber pangan dan protein hewani yang bermanfaat bagi tubuh manusia. 2. Berbagai binatang dapat dijadikan obat-obatan yang dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia. 3. Sebagai sumber penghasilan bagi para peternak yang menggantungkan hidupnya melalui budidaya hewan. 4. Sebagai objek dan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya penemuan hewan
unggul dengan tetap memperhatikan kandungan gizi. 4. Matahari. 1. Sebagai sumber energi tak terbatas bagi alam dan isinya. 2. Sebagai pembangkit listrik tenaga surya. 3. Membantu petani garam untuk menguapkan air laut yang ada di ladang garamnya. 4. Untuk menghangatkan tubuh. 5. Membantu penyerapan kalsium. 6. Untuk pertumbuhan dan membantu proses fotosintesis. 5. Udara segar. 1. Membantu kehidupan sehari-hari seperti mengeringkan pakaian, menerbangkan layang-layang, menyerbukan tumbuhan, dan mengisi ban sepeda atau ban mobil. 2. Untuk menggerakkan kincir angin. Gerakan kincir angin ini dapat dimanfaatkan untuk memompa air guna keperluan pertanian. 3. Membantu proses pembakaran. 6. Tanah. 1. Menyediakan unsur hara bagi tumbuhan. 6. Menyediakan bahan makanan bagi mikroorganisme yang tinggal di dalam tanah. 3. Menjadi tempat tinggal dan tempat beraktivitas bagi makhluk hidup. 4. Menjadi bahan baku produksi. 5. Sebagai sumber mata air. 6. Menyimpan mineral bernilai ekonomis tinggi. 7. Menjadi material bahan bangunan. Sekian, terima kasih. Oke, tadi presentasi dari Fiona tentang gambar dan pemanfaatannya. Oke, sudah bagus ya, udah betul juga penerangannya juga, jawabannya. Mungkin tentang materi sumber daya alam ini anak-anak sudah paham ya, namun masih sedikit-sedikit kan, belum mengerti secara keseluruhannya ya. Kali ini Ibu bakal menerangkan dulu kepada anak-anak biar lebih paham, biar lebih mengerti, biar nanti ketika saya kasih tes kecil-kecilan anak-anak bisa menjawab. Oke? Paham? Nanti setelah Ibu menerangkan beberapa materi yang sudah Ibu sampaikan, nanti anak-anak bakal Ibu kasih beberapa pertanyaan untuk tes kecil-kecilan. Oke, kali ini Ibu bakal terangin kepada kalian semuanya. Mohon didengarkan ya anak-anak. Nah, di sini Ibu sudah sediakan tentang mading gambar lucu. Ibu beri nama mading gambar lucu. Oke? Di sini materinya tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Oke. Pengertian sumber daya alam itu apa sih? Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang sumbernya berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan, dapat digunakan untuk kebutuhan dan keberlangsungan makhluk hidup seperti manusia, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini menurut beberapa ahli, Ibu sudah tuliskan, ini menurut beberapa ahli, yaitu Ibu ambil saya taruh di sini, yaitu ada 4. Yaitu yang pertama, sumber daya alam menurut Valentina Jackson Chapman, yaitu pada tahun 1969, yaitu dia mengatakan bahwa sebagai unsur hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan yang dibutuhkannya, yaitu jumlah persediaan atau yang disebut dengan stok, lalu ada sumber daya atau resources, yang berikutnya yaitu ada cadang atau reserve, dan selanjutnya yaitu ada sumber daya alam menurut C.A. Cattili, yaitu pada tahun 1983, yaitu dia mengatakan bahwa seluruh unsur tata lingkungan biofisik yang nyata atau memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi sumber daya alam itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang mulai dari alam
dari buatan atau dari apapun itu. Oke, berikutnya yaitu sumber daya alam menurut Sweranganegara. Sweranganegara, maaf ya, yaitu pada tahun 1977, yaitu dia mengatakan sebagai unsur-unsur lingkungan alam meliputi fisik maupun hayati yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan ketentraman hidup agar kita hidup tentram, bisa memenuhi kebutuhan dan seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu sumber daya alam menurut Walter Isaac, yaitu pada tahun 1972 merupakan keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang dapat dimanfaatkan manusia demi memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Ini tadi seperti menurut Sweranganegara, yaitu beliau menjelaskan tentang untuk memenuhi kebutuhan untuk kesejahteraan hidupnya seperti menurut Walter Isaac. Oke. Yang berikutnya, jadi jenis-jenis sumber daya alam itu banyak sekali. Di sini Ibu bakal jelasin kepada kalian semua anak-anak apa aja sih jenis-jenis sumber daya alam itu. Oke, mari ke sini. Lihat ya anak-anak. Jadi jenis-jenis sumber daya alam itu banyak sekali. Ada 6. Oke. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Jadi berdasarkan sumbernya itu terbagi menjadi 2. Yaitu sumber daya alam hayati atau yang disebut dengan biotik, dan yang kedua yaitu sumber daya alam abiotik atau yang disebut dengan non hayati. Jadi sumber daya alam hayati atau biotik itu sumber daya alam yang berasal dari biotik, meliputi seluruh makhluk hidup di bumi, yaitu contohnya seperti tumbuhan, seperti hewan, dan mikroorganisme seperti itu ya. Yang berikutnya yaitu sumber daya alam non hayati atau yang disebut dengan abiotik, yaitu sumber daya alam yang bersumber dari komponen abiotik atau benda mati yang tidak bernyawa. Nah, seperti itu. Oke, contoh-contohnya abiotik yaitu ada udara, ada tanah, lalu ada air, ada matahari, ada batu-batuan, ada mineral, ada bahan tambang. Oke, yang berikutnya, yang berikutnya yaitu berdasarkan sifatnya terbagi lagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebenarnya menurut saya itu pemahamannya ada 3. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak akan habis. Oke? Tapi di sini Ibu bakal jelasin 2 saja. Sumber daya alam yang diperbarui atau disebut dengan renewable itu adalah sumber daya alam yang berasal dari alam dan dapat digunakan berkali-kali karena tidak akan habis. Namun harus digunakan dengan baik, dengan bijak, tidak boleh boros. Seperti itu. Lalu contohnya yaitu ada tumbuhan, ada hewan, ada air, ada tanah, dan ada energi matahari. Sebenarnya masih banyak. Cuma Ibu bakal kasih contoh ini saja. Jika di tumbuhan itu dimanfaatkannya untuk dikonsumsi setiap hari, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, jika di hewan bisa dimanfaatkan banyak sekali, seperti susunya untuk minum, lalu kulitnya untuk membuat tas atau membuat jaket atau membuat yang kalau ada di masjid, siapa yang tahu itu ada tabung besar, itu namanya beduk. Itu biasanya pakai kulit hewan. Nah, seperti itu. Dan banyak banget. Nah, berikutnya yaitu tenaganya. Tenaga pada hewan itu kan banyak sekali ya. Ada seperti kerbau, sapi itu buat membajak sawah. Nah, seperti itu.
Ada seperti kuda. Kuda itu buat lomba atau buat delman atau buat apapun itu. Nah, seperti itu ya, hewan itu banyak banget manfaatannya. Atau kotoran hewan itu bisa dibuat untuk biogas. Ada yang belum tahu kan? Nah, nanti kita pelajari ya. Lalu, yang berikutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau yang disebut dengan non-renewables. Oke? Yaitu sumber daya alam yang berasal dari alam dan jumlahnya sangat terbatas. Jadi buat anak-anak, kalau menggunakan sumber daya alam itu sebaik mungkin jangan boros ya, sebaik mungkin secara bijak. Nah, seperti itu. Contohnya yaitu ada logam, ada batu bara, ada minyak bumi. Dan yang terakhir tadi yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis, yaitu contohnya seperti matahari, seperti angin, seperti air. Nah, seperti itu. Angin itu maksudnya udara, gitu ya, anak-anak. Yang berikutnya yaitu berdasarkan kegunaannya, yaitu berdasarkan kegunaannya itu terbagi lagi menjadi 2. Wow, banyak sekali ya ternyata jenis-jenis sumber daya alam. Yaitu yang pertama adalah sumber daya alam penghasil energi. Dan yang kedua yaitu sumber daya alam penghasil bahan baku. Yang sumber daya alam penghasil energi yaitu seluruh kekayaan alam yang dapat menghasilkan energi untuk kebutuhan manusia. Yaitu contohnya seperti sungai, atau waduk, ada matahari, ada udara, ada gas bumi, ada ombak atau laut, gelombang laut. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya sungai, waduk itu biasanya airnya itu digunakan untuk budidaya ikan, benih-benih ikan atau apapun itu. Yang berikutnya yaitu sumber daya alam penghasil bahan baku. Nah, seluruh kekayaan alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk atau barang yang mempunyai nilai jual atau nilai guna. Contohnya seperti hasil pertanian. Kalau hasil pertanian itu seperti padi, seperti jagung, seperti kedelai. Nah, seperti itu. Jika hasil perkebunan, yaitu ada kopi, ada karet, ada teh, ada buah-buahan. Nah, seperti itu. Yaitu kalau hasil hutan, yaitu ada kelapa sawit dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu hasil pertambangan. Hasil pertambangan itu seperti contohnya logam, batu bara, minyak bumi. Nah, seperti itu. Yang berikutnya yaitu berdasarkan pembentukannya. Kalau berdasarkan pembentukannya ini ada 3 teman-teman, anak-anak. Yaitu yang pertama, sumber daya alam materi, yaitu merupakan benda mati dan dapat diperoleh secara langsung dari alam maupun melalui proses penambangan dan pengelolaan. Nah, seperti itu. Dan yang kedua yaitu sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang mampu menghasilkan energi dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia, yaitu contohnya seperti minyak bumi, gas bumi, lalu batu bara, air, udara, dan matahari. Nah, seperti itu ya. Lalu yang berikutnya yaitu sumber daya alam ruang. Jadi, sumber daya alam ruang itu merupakan sumber daya alam yang keberadaannya berdasarkan waktu dan musim. Jadi semisal contohnya air ketika musim kemarau. Jadi jika musim kemarau itu gunakan air sebaik mungkin ya. Biasanya itu di tempat-tempat daerah tertentu itu airnya susah dicari, air bersih susah dicari. Jadi sangat kasihan sekali jika ketersediaan airnya itu sangat minim sekali. Buat anak-anak semuanya, gunakan air sebaik mungkin ya. Jika tidak digunakan, matikan kerannya. Gunakan sebaik mungkin, jangan terlalu boros.
Yang berikutnya yaitu berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomisnya, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam ekonomis dan sumber daya alam non ekonomis. Yaitu jika sumber daya alam yang ekonomis yaitu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi atau nilai jual tinggi atau memiliki nilai jual, seperti itu ya. Nah, contoh-contohnya itu seperti emas, seperti perak, minyak bumi, dan batu bara. Jika emas itu kan bisa digunakan buat buat perhiasan, buat apapun itu. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya yaitu sumber daya alam yang non ekonomis, yaitu sumber daya alam yang tidak memiliki nilai jual, nilai ekonominya karena diperoleh secara langsung dari alam, seperti udara dan matahari. Nah, yang berikutnya, yang terakhir yaitu berdasarkan lokasinya. Berdasarkan lokasinya itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam akuatik dan yang kedua yaitu sumber daya alam terestrial. Ya. Sumber daya alam yang pertama yaitu yang akuatik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari laut, dari perairan. Nah, seperti itu. Contohnya yaitu ada ikan, ada rumput laut, ada udang, ada kepiting, ada cumi-cumi, apapun itu yang berasal dari laut. Nah, yang berikutnya yaitu sumber daya alam terestrial. Terestrial yaitu sumber daya alam yang berasal dari daratan, ya. Contohnya seperti kekayaan hutan, kekayaan aneka tambang, yaitu seperti pertanian, perkebunan, pertambangan. Nah, apapun itu yang berasal dari daratan yang dapat dimanfaatkan. Nah, jenis-jenis sumber daya alam itu ada 6 dan banyak sekali ya, ternyata. Wow, banyak sekali. Jadi gunakan sebaik mungkin, sebijak mungkin agar bisa digunakan oleh anak cucu kita nanti. Oke, anak-anak? Nah, jadi berikutnya yaitu klasifikasi kebutuhan manusia. Jadi klasifikasi kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu ada kebutuhan primer. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, dan yang terakhir yaitu kebutuhan tersier. Nah, maaf. Jadi, jika kebutuhan primer yaitu kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Contohnya, sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian, pangan, makanan, kebutuhan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk tenaga kita, agar kita bisa beraktivitas. Kita butuh makan. Papan, papan itu rumah, agar kita tidak kehujanan, kita tidak kepanasan, kita bisa berlindung. Nah, seperti itu. Yang berikutnya yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang diperlukan manusia untuk mendukung kesejahteraan dan meningkatkan hidup. Contohnya pendidikan, contohnya kendaraan, contohnya ada hiburan. Nah, seperti itu. Kalian juga bosen kan kalau misalnya tidak ada hiburan, apalagi kalau kita berangkat sekolah harus jalan kaki atau mungkin yang jaraknya agak jauh harus membutuhkan kendaraan. Namun kita bisa memanfaatkan kendaraan umum agar kita menetralisir pemakaian minyak bumi, yaitu seperti bensin maksud saya. Nah, seperti itu. Jadi bisa menggunakan transportasi umum seperti bus, angkutan, apapun itu. Nah, yang berikutnya yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier yaitu yang tergolong mewah untuk meningkatkan gengsi kita. Nah, contohnya seperti harus mempunyai mobil mewah, harus memiliki rumah mewah, harus memiliki perhiasan yang mewah. Nah, itu. Jadi jangan berlebihan. Gunakan sebaik mungkin, perlakukan sebaik mungkin. Kita tidak boleh boros. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya yaitu penyebaran sumber
sumber daya alam di Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor geologis, faktor iklim, dan faktor geomorfologi. Jika faktor geologis, yaitu karena wilayah Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng aktif dunia, yaitu Eurasia, Pasifik, Indo-Australia, yang membentuk berbagai macam mineral tambang di bawah bumi. Nah, yang kedua yaitu faktor iklim. Jika faktor iklim itu yaitu karena Kepulauan Indonesia terletak di kawasan ekuator sehingga memiliki iklim tropis dan kaya fauna dan floranya. Nah, seperti itu. Yang berikutnya yaitu faktor geomorfologi, yaitu kawasan Indonesia mempunyai garis pantai atau pesisir dataran rendah, dataran tinggi, dan sehingga memiliki sumber daya alam yang memiliki banyak sekali, melimpah sekali. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu manfaat sumber daya alam. Jadi, manfaat sumber daya alam itu yaitu sumber bahan makanan dan minuman, seperti air kita butuh minum setiap hari. Dari tumbuhan kita bisa mendapatkan sayur, buah-buahan, biji-bijian. Nah, seperti itu. Kita bisa dari hewan. Kalau dari hewan itu dari kulitnya, dari dagingnya, dari susunya. Nah, seperti dari tenaganya. Nah, seperti itu. Jadi air, tumbuhan, hewan itu merupakan bahan makanan dan minuman yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, seperti itu ya. Lalu yang berikut yaitu sumber bahan bakar dan energi. Nah, sumber energi alternatif seperti sinar matahari, seperti udara, seperti gelombang laut itu sangat diperlukan sekali untuk energi alternatif. Nah, yang berikutnya yaitu pengembangan ilmu dan teknologi seperti biogas. Nah, itu dari kotoran-kotoran hewan. Nah, yang berikutnya, manfaat sumber daya alam berikutnya yaitu menjaga keseimbangan alam agar tidak habis, agar tidak langka. Nah, gimana caranya? Kita gunakan sebaik mungkin, jangan terlalu boros, gunakan yang perlu-perlu saja agar bisa digunakan untuk anak cucu kita nanti. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kali ini kita sudah sudah memahami tentang pengertian sumber daya alamnya, tentang menurut para ahlinya, tentang jenis-jenisnya, tentang manfaatnya, tentang klasifikasi kebutuhannya, tentang faktor-faktornya. Nah, itu saja yang dapat Ibu berikan kepada anak-anak. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan semuanya tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya biar anak-anak kalian semuanya paham. Setelah ini Ibu bakal kasih soal tes kecil kepada anak-anak biar anak-anak memahami apa yang telah tadi Ibu sampaikan kepada anak-anak. Apakah tadi mendengarkan atau tidak? Seperti itu ya. Setelah itu nanti kita cocokkan bareng-bareng. Paham? Oke. Jadi ini soal buat Fiona ya. Mohon ini dipakai ya, patuhi protokol kesehatan ya, jika nanti ada musim corona. Oke. Nah, waktu pengerjaannya cukup 5 menit aja ya, karena itu hanya beberapa soal, nggak banyak banget ya. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Udah selesai. Oh iya, nggak usah dikumpulin, kita bahas bareng-bareng ya. Setelah itu nanti tes kejujuran. Siapa yang salah disilang, siapa yang benar dibenarkan. Oke, nggak boleh curang. Seperti itu ya. Yang pertama, soal pertama, siapa yang mau baca? Oke, Fiona, yuk. 1. Energi minyak bumi jika digunakan terus-menerus akan habis. Dalam penggunaan kita harus apa? Menghemat penggunaannya. Nah, kita wajib menghemat penggunaannya, jangan terlalu boros, gunakan sebaik mungkin agar tidak langka, agar tidak punah. Nah, seperti itu.
agar dapat digunakan untuk anak cucu kita nanti. Nah, seperti itu. Yang kedua, yaitu siapa lagi? Oke. 2. Mesin cuci. Kulkas, TV menggunakan energi apa? Jawaban energi listrik. Oke, energi listrik. Yang berikutnya yaitu mengapa kita harus menghemat sumber daya alam? Ya, yaitu agar cadangan energi tidak cepat habis. Hemat energi untuk menjaga kelestarian alam. Nah, seperti itu ya. Dan yang keempat yaitu sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya seperti apa? Apa Fiona jawabannya? Minyak bumi, gas, batu bara. Oke, ya. Pelajaran kali ini sudah selesai semuanya. Mungkin bakal saya lanjutkan di minggu depan tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, pelajaran kali ini sudah selesai semuanya. Yang dapat disimpulkan dari pelajaran kali ini, kita harus memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin, menghemat sumber daya alam sebaik mungkin, dapat melestarikan sumber daya alam agar bisa digunakan untuk anak cucu kita nanti. Nah, seperti itu ya. Setelah itu, kita sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, lebih baiknya kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Oke, berdiri ya anak-anak. Nah, kita di sini akan menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul, kemelengan. Mungkin wakoko, kemelengan. Wakul klempang sekali tak bisa langkah. Wakul klempang sekali tak bisa langkah. Oke, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran kali ini, untuk menutup lebih baik kita berdoa ya anak-anak. Dipersilakan duduk dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Kali ini sudah selesai semuanya. Ibu akhiri dulu ya anak-anak semuanya. Maaf jika ibu tadi ada salah-salah kata dan pengucapannya ya. Terima kasih untuk pagi ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa anak-anak. Selamat pagi. Semangat ya. Hai teman-teman semuanya. Nama saya Kristina Aselia Eka Putri, NIM 29 2019 062, kelas RS 2019C. Saya tadi membahas tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan semoga dapat bermanfaat. Thank you.